Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita pada bab komposisi fungsi dan fungsi inverse. Nah, subbab yang akan kita bahas yaitu mengenai fungsi komposisi. Oke, kita langsung saja pada pengertian fungsi komposisi. Misalkan diketahui fungsi-fungsi f(x) dan gx. Dari dua fungsi tersebut dapat dibentuk fungsi baru dengan menggunakan operasi komposisi. Nah, untuk operasi komposisi itu sendiri dilambangkan dengan lambang seperti ini. Bisa dibaca sebagai komposisi atau bundaran. Misalnya, f bundaran gx itu dapat dibaca f komposisi gx atau fgx gitu ya. Atau boleh g bundaran fx atau g komposisi fx gitu. Jadi tanda seperti ini dia bisa dibaca komposisi atau bundaran. Nah, kalau di sini berarti g bundaran fx itu dibaca g komposisi fx atau gfx. Nah, komposisi dua fungsi f(x) dan gx itu baik disusun dengan menggunakan aturan f bundaran gx maupun g bundaran fx disebut dengan komposisi fungsi atau fungsi majemuk. Nah, inilah yang akan kita bahas di pertemuan hari ini. Kita lihat dulu definisi fungsi komposisi. Fungsi komposisi f dan g ditulis g bundaran f dan didefinisikan sebagai g bundaran fx itu sama dengan gfx dengan f dikerjakan terlebih dahulu daripada g. Nah, kuncinya di sini ya. Ingat, f dikerjakan terlebih dahulu daripada g. Di sini ada ilustrasinya, misalnya ada 3 buah himpunan A, B, dan C. Fungsi f, dia akan memetakan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Kemudian akan dilanjutkan dengan fungsi G yang akan memetakan anggota himpunan B ke anggota himpunan C. Nah, sehingga fungsi yang memetakan anggota himpunan A ke anggota himpunan B itu adalah fungsi komposisi dari fungsi f dan g, yaitu g bundaran f. Nah, oleh karena itu, di sini f diproses terlebih dahulu, fungsi f itu diproses terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan fungsi g. Nah, itu ilustrasinya. Kita langsung saja pada pengerjaan soal. Misalnya, jika diketahui fx, di sini fx-nya itu sama dengan x minus 3, dan gx-nya itu sama dengan x kuadrat plus 2x. Maka hasil dari, nah yang ditanyakan adalah G bundaran fx. Gitu ya. Ingat dibacanya di sini adalah G bundaran fx. Maka di sini kita tahu, kita tahu kembali ke definisi lagi. Di sini kan didefinisikan sebagai G bundaran fx itu sama dengan gfx. Dengan f dikerjakan terlebih dahulu daripada g. Ingat ya. G bundaran fx itu sama dengan gfx dan f dikerjakan terlebih dahulu daripada g. Maka kita bisa tuliskan yang ditanyakan adalah g bundaran fx. Maka definisi dari g bundaran fx itu sama dengan gfx. Dari mana ini? Ini sudah diketahui dari definisinya. Jadi tinggal dituliskan ulang. G bundaran fx itu sama dengan gfx. Baru ingat ya, fungsi f itu dikerjakan terlebih dahulu daripada fungsi g. Maka di sini f akan dimasukkan nih pada fungsi g. Fungsi f-nya siapa? Fungsi f-nya adalah x minus 3. Maka di sini fx di sini ganti dengan x minus 3. Kan g fx ya. Fx-nya kita ganti dengan x minus 3 karena di soalnya x minus 3. Maka akan menjadi g x minus 3. Oke, sampai sini. Baru setelah itu fungsi dari f, x minus 3 ini akan disubstitusikan kepada setiap x dari fungsi gx. Jadi sederhananya, x dari fungsi gx ini akan diganti seluruhnya dengan x minus 3. Atau x yang ada pada fungsi gx ini akan diganti dengan fx, di mana
fx itu sama dengan x minus 3. Nah, gx-nya itu kan x kuadrat plus 2x. Di sini, x-nya kita ganti dengan x minus 3 dengan fungsi fx ya. X-nya kita ganti dengan x minus 3. Berarti di sini, x-nya menjadi x minus 3 dikuadratkan. Dari mana? Dari sini, x kuadrat. Ya. X minus 3 dikuadratkan, baru plus, plus 2x. Nah, x ini kita ganti lagi dengan x minus 3. Plus 2, x-nya ganti dengan x minus 3. Plus 2x minus 3. Baru setelah itu kita uraikan. Di sini ada x minus 3 dikuadratkan. Bagaimana cara menyelesaikan x minus 3 dikuadratkan? Satu-satu ya. Nah, masih ingat pelajaran semester awal? Kita ulas kembali ya. Ketika x minus 3 dikuadratkan, berarti x minus 3-nya itu akan ada 2. Berarti kita bisa tulis lagi nih. X minus 3 dikalikan dengan x minus 3. Ingat, cara penyelesaiannya itu dengan cara pelangi. Nah, kita lihat x dengan x yang di sini. X dikalikan dengan x, itu berapa? X kuadrat. Baru setelahnya di sini minus 3 dikalikan dengan x. Ya, jadi kayak pelangi gitu. 1 ke sini, x dengan x, baru minus 3 dengan x yang ini terlebih dahulu. Itu hasilnya adalah minus 3x. Baru minus 3 dikalikan dengan 3. Nah, ini kan kayak pelangi x dengan x. Oke. X dengan x dengan x minus x dengan minus 3. Baru setelahnya minus 3 dengan x, masih hasilnya minus 3x, baru minus 3 dengan minus 3. Nah, ingat ya, ketika minus dengan minus, itu hasilnya akan menjadi positif, ya. Nah, baru kita selesaikan nih, sederhanakan. Ada yang punya variabel x yang sama nih. Karena x kuadratnya cuma 1, maka kita tulis x kuadrat. Minus x, minus 3x dikurangi 3x. Minus 3 dengan minus 3, punya hutang 3. Ditambah lagi hutangnya 3, menjadi hutangnya jadi 6. Jadi minus 3x baru plus 9. Ini adalah bentuk sederhananya. Harus diingat kembali ya, waktu semester awal kemarin. Kita tuliskan nih, x kuadrat minus 6 plus 9. X kuadrat minus 6x plus 9, baru yang ini kita petakan. 2 dikali x, berapa? 2x. 2 dikali minus 3, hasilnya adalah minus 6. Gitu ya, dari positif 2 dengan minus 3, itu menjadi minus 6. Baru kita selesaikan nih, yang punya variabel x bisa dijumlahkan. Awal kita punya x kuadrat, berarti kita tulis di sini x kuadrat. Baru kita punya minus 6x, di sini bisa dijumlahkan dengan plus 2x. Minus 6x plus 2x berapa? Minus 6, kita punya hutang 6, baru dibayar 2. Sisa hutangnya berapa? 4. Minus 4x. Baru yang ini, 9 dikurangi 6. 9 kurangi 6 plus 3. Maka hasilnya adalah x kuadrat minus 4x plus 3. Nah, oke. Paham sampai sini? Jika tidak paham, kita ulangi lagi. Di sini kita punya fungsi fx-nya itu x plus x minus 3 ya. Dan fungsi gx-nya itu adalah x kuadrat plus 2x. Yang ditanyakan adalah hasil dari g bundaran fx. Ingat ya, g bundaran fx itu definisinya sama dengan g bundaran fx sama dengan gfx. Dari sini. G bundaran fx sama dengan gfx. Kita tuliskan lagi gfx. Nah, fx ini kita ganti dengan yang ada di soal. Fx-nya ganti dengan yang ada di soal, x minus 3. Kita masukkan nih, x minus 3. Nah, berarti kita punya g, x minus 3. Baru setelah itu, di sini kita punya gx-nya. Kan kita udah memproses fx, ya. Baru setelah itu kita proses gx. Nah, gx-nya di sini adalah x kuadrat plus 2. Ingat, x pada setiap gx itu diganti dengan x minus 3.
Karena di sini sudah dituliskan X minus 3. Maka X pada setiap GX diganti dengan X minus 3. X kuadrat, X-nya ganti X minus 3 menjadi X minus 3 dikuadratkan. Ditambah dengan 2X. X-nya ganti dengan X minus 3, maka 2 dikali X minus 3. Selesaikan dulu yang kuadratnya, X minus 3 dikuadratkan. Nah, ini kuadratannya yang tadi. Tinggal dikalikan, X minus 3 dikalikan dengan X minus 3. Hasilnya adalah X kuadrat minus 6X plus 9. Baru kita selesaikan yang ini, 2 kali X minus 3. Caranya tinggal 2 kali X terlebih dahulu menjadi 2X dan 2 kali minus 3. Hasilnya adalah minus 6. Baru selesaikan deh. X kuadrat, kita tulis X kuadrat. Yang punya variabel X bisa dijumlahkan. Minus 6X plus 2X, hasilnya adalah minus 4X. 9 dikurangi 6, hasilnya adalah 3. Maka, hasil dari G bundaran Fx itu adalah X kuadrat minus 4 plus 3. Nah, seperti itu ya. Ini ada suatu soal, agar lebih mengasah kemampuan Antuna pada pembelajaran fungsi komposisi ini. Nah, soal tersebut dikerjakan. Jika ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan di dalamnya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.